bagaimana caranya supaya dalam kehidupan ini kita tidak memiliki banyak problem, sehingga hidup kita itu bisa tenang. Sepertinya kehidupan saya silih berganti, masalah itu tidak pernah terjadi. Mungkin guru bisa menyampaikan apa yang harus saya lakukan sehingga permasalahan dalam hidup saya ini, walaupun tidak bisa kita hilangkan keseluruhannya, tapi setidaknya bisa kita kurangi. Kemudian sang guru tidak menjawab. Dia perintahkan kepada murid dari jemaah tadi untuk pergi ke pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai, si murid tidak melihat apa-apa. Yang ada dia lihat adalah para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Kemudian gelombang lautan yang silih berganti. Hanya itu saja. Kemudian dia pun pulang menjumpai kembali gurunya. Kemudian dia menyampaikan, wahai guru, aku sudah berpikir laut tadi. Kemudian aku tidak lihat apapun di sana kecuali para nelayan yang sedang mencari ikan dari gelombang lautan. Kemudian sang guru pun menjawab, wahai murid, begitulah kehidupan manusia. Tidak pernah berhenti-hentinya permasalahan hidup kita, seperti tidak pernah berhentinya gelombang lautan. Maka jangan engkau bermimpi bagaimana caranya supaya masalah dalam hidup kita itu tidak ada masalah, tidak ada cerita. Seperti engkau melihat gelombang lautan, begitu kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti masalah ini. Gelombang lautan itu ada yang kecil, ada yang besar. Gelombang lautan itu ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Bahkan gelombang lautan itu ada yang mematikan. Begitulah perumpamaan masalah yang ada dalam manusia ini. Ada masalah kecil, ada masalah kecil besar, ada masalah itu yang bisa meributkan orang banyak, ada masalah itu tidak bersuara, tapi dia sangat bermasalah. Sampai-sampai berbagai macam permasalahan itu terkadang membuat kita harus matikan hati. Oleh karena itu, gelombang lautan itu kapan baru berhenti? Ketika dunia ini kiamat. Itu pun permasalahan itu tidak sampai di situ saja. Ketika kita berada di alam janin, dalam rahim ibu kita punya masalah. Tetapi masalah itu tidak bisa kita ingatkan karena kita masuk dalam kandungan ibu kita. Begitu kita lahir ke permukaan bumi, maka permasalahan itu lebih berat yang kita hadapi ketimbang kita berada di dalam rahim ibu kita. Walaupun kita sendiri di dalamnya, tetapi semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Namun ketika kita lahir ke dunia ini, kita banyak teman, tetapi kebutuhan kita tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak berusaha. Kemudian permasalahan hidup di dunia ini ternyata belum seberapa. Ketika nanti setelah kematian menimpa kita, masuk kita ke alam barzakh, maka permasalahan di sana jauh lebih dahsyat daripada kehidupan kita di dunia ini. Sepahit-pahitnya hidup di dunia ini, belum ada apa-apanya ketimbang hidup kita nanti di alam barzakh. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat kubur, kalau kita mendapatkan azab kubur, tentu lebih dahsyat lagi ketimbang penderitaan yang
kita rasakan di dunia. Nikmat kubur begitu juga. Kenikmatannya itu luar biasa, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan senikmat-nikmatnya kenikmatan yang kita raih di dunia ini. Tidak seberapa. Selanjutnya, perjalanan hidup kita itu menuju kepada masyarakat, yakni sampai kepada hari kiamat nanti. Tentunya kondisi kita di alam barzah itu belum seberapa jika dibandingkan nanti setelah kiamat itu terjadi. Sampai pada akhirnya kita berada pada posisi antara surga dan neraka. Tentunya bagi kita yang Allah pilih menjadi penghuni surga, maka kenikmatan yang sudah kita lalui, apakah dalam rahim kita, apakah selama hidup di dunia ini, apakah nikmat umur yang kita rasakan, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati itu semuanya. Namun sebaliknya, azab neraka tidak seperti apa yang kita rasakan di dunia ini. Sepedih-pedihnya kehidupan kita di dunia, masih ada tempat untuk kita lihat kontrol. Kemudian menuju kita ke azab kubur, lebih dahsyat lagi. Sampai kita Allah vonis kalau seandainya kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah campakkan kita ke dalam neraka yang azabnya itu tidak ada bandingannya dengan azab atau ujian atau musibah yang kita rasakan selama hidup di dunia dan di alam kubur. Sidang jemaah bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwasanya jangan ada di antara kita bercita-cita untuk menghindari berbagai permasalahan dalam hidup ini. Tidak bisa. Apalagi bagi kita yang mengambil alih, dengan kata lain, kita peduli terhadap agama ini. Tentunya problemnya itu tidak sedikit. Mengurus masalah perkara dunia saja, kebutuhan sehari-hari saja, problemnya tidak pernah berhenti-henti. Abih kamu nala indah, abih kamu nala indah, abih baurinya nama baurina, abih baurina nama punya kedaya, abih bak keluarganya nama tetangga kedaya, nama tetangga kedaya. Tidak pernah berhenti. Namun dari berbagai macam permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Allah mengingatkan kita, dan ini selalu kita ulang-ulang. Sering disampaikan oleh para khatib, para ustaz, dan juga kita menghafal. Kalaulah ayat ini kita pahami dengan baik dan benar, maka problem permasalahan yang kita hadapi, kita akan menjalaninya dengan tenang dan penuh dengan kesabaran. Allah mengingatkan kita, "Mayyaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada kata Allah, maka aku akan berikan jalan keluar kepadanya, solusi dalam berbagai macam problematika permasalahan hidupnya, dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Allah berikan solusi kepada kita dengan syarat apa? Bertakwalah kepada kata Allah, aku akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidupnya. Pertanyaan sederhana adalah, kalau Allah memberi solusi, tentu Allah tidak memberikan solusi yang jelas bagi kita. Karena mungkin Allah memberikan kepada kita jalan keluar dengan cara yang tidak baik untuk kita. Tidak ada. Allah yang memberikan solusi. Allah yang memberikan jalan keluarnya. Beda dengan manusia. Menyo di manusia, menyo datanya sabah masalah, solusi nyo masalah untuk keluar.
Kemungkinan yang pertama, betul-betul dia memberikan solusi bagi kita, solusi yang terbaik dan tidak menzolimi dan hanargon undur. Ada yang model kedua, orang yang memberi solusi kepada kita jauh kepada nyo kamera punyonya masalah benar betul, padahal kita sedang diolah, padahal kita sedang dikerjainya. Itu kalau manusia, belum lagi kita ditipunya dan seterusnya. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya berbagai macam problematika itu bisa berjalan dengan baik dan kita menjalani yang penuh dengan kesabaran? Allah katakan, bertakwalah kepada. Apa makna takwa? Sederhana kita pahami adalah mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian Allah memberi tambahan lagi bagi. Apa tambahannya? Bukan hanya Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam problema yang kita hadapi, tapi Allah berikan apa? Rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Luar biasa. Sudah masalah kita hadapi itu dengan tenang, dengan penuh kesabaran. Orang lain terkadang dia harus mencari jalan-jalan pintas, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi masalah. Kita menghadapinya dengan tenang, padahal yang kita hadapi sama seperti dihadapi oleh saudara kita yang lain, bahkan lebih dahsyat permasalahan yang kita hadapi daripada saudara kita. Kenapa kita bisa bersabar dengan permasalahan tersebut? Karena kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi bonus kepada kita. Apa? Yang bertakwa kepadaku, aku berikan solusi yang terbaik, dan aku berikan kepada kalian rezeki yang tidak kalian sangka-sangka. Rezeki ada yang bisa kita sangka-sangka. Dia dah tebak rezekinya. Dah contoh, Dira dulu, dia seorang pegawai negeri bekerja di sebuah perusahaan. Nah gaji itu bulan, prediksi dia bulan bulan tuan napen sekian. Itu bisa disangka-sangka. Kenapa? Nah gaji, nama boleh, boleh mengukur pem satu pem, angka satu pem mengukur. Tapi ada rezeki yang Allah berikan kepada kita yang tidak disangka-sangka. Yang terkadang orang membutuhkan kita di waktu di luar jam kerja. Yang terkadang ada orang membawa sesuatu kepada kita, hana lagi, loh. Mungkin najasa tanya jamun atau najasa unci tanya jamun. Loh, Pak Kedai. Ini namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa lain lagi? Anak kedanya yang tahu ukuran kemampuan kedanya hana mungkin mampu beasiswa. Tetapi begitulah cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Hana gejol lewat kedanya gejol lewat anak kedanya. Itanya berlepen itu tajuk peng di kudanya, tapi karena Allah buka pintu rezeki kita, karena kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan beasiswa kepada anak kita sampai dia sarjana, magister dan seterusnya. Menurut aku mempengennya hati SMA macam handaman anu dapat pikiran. Kenapa ya? Baikkan dapat pikiran ini dapat dia mudah. Tetapi itu bisa terjadi lewat apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan bagi siapa yang mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dalam hal apa tadi? Takwa dia tadi. Berbagai macam problem tadi dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ketakwaannya, kemudian dia menyerahkan problemnya itu, ya Allah, yo kalau pulang batalnya, don tuan kan berusaha. Apa kata Allah? Allah cukupkan semua keperluan. Sidang jemaah dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebegitunya Allah memberikan solusi dalam kehidupan.
namun sangat sayang ada sebagian manusia di antara kita dua ke Allah Ta'ala, lupa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Yang Allah perintah dia tidak kerjakan, yang Allah larang malah itu yang dia kerjakan. Sederhana saja kita lihat dalam permasalahan kehidupan, dalam permasalahan agama saja. Beda di perkara dunia, masalah agama saja. Kalau kita mau peduli terhadap agama ini, luar biasa. Cukup banyak permasalahan yang harus kita luruskan di tengah masyarakat kita. Yang orang terkadang hanya gara-gara penampilan seorang ustadznya, kiainya, pakai baju kurban, jubah, kurban, kemudian langsung kita mengatakan nyampu yang bukan hanya mandu bedoi. Kalau begitu cara beragama kita, rusak. Belum lagi orang-orang luar sana merusak Islam itu dari luar. Bagaimana usaha mereka untuk menjauhkan umat ini dari masjid? Bagaimana usaha mereka itu mengobok-obok, membentur-benturkan antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, sesama kita umat Islam. Pertanyaannya, apakah kita diam begitu saja? Tidak. Kita, walaupun mungkin kita hidup bukan di zaman era kita harus berperang dengan orang kafir, dan mereka pun tidak mau berperang dengan kita. Kayak doa, mereka sudah sangat meyakini kalau berperang dengan umat Islam pasti kalah kita, nggak mungkin menang. Cara perang mereka sekarang apa? Mereka buatlah dengan perang-perang pemikiran, ghazul fikri, perang pemikiran. Dia lontarkan berbagai macam syubhat-syubhat dalam agama ini, yang itu sebenarnya bukan ajaran Islam, tapi dikatakan ajaran Islam. Lihatlah bagaimana sekarang muncul ustaz-ustaz selebritis, di jengkunyan artis sebenarnya, tapi karena kayak pakai baju turban, jubah turban, kajian ustaz, kita pun setiap hari menontonnya. Bahkan kita semuanya menjadikan itu sebagai rujukan kita. Menyona permasalahan, katanya Mbak Ustaz selebritisnya katanya. Ira nanti pun bukan guna, tapi Ustaz yang TV menoi bukan. Ira nanti betul Ustaz TV je. Padahal di TV itu bukan Ustaz, artis. Tapi terkadang kita terpengaruh. Nah, bagi kita yang mau peduli terhadap agama ini, siapapun yang tampil di televisi itu, kita bisa berukur nyoyukan betul, nyoyukan. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita, ada 4 hal dalam agama ini yang kita kalau peduli di dalamnya akan lahirlah ketakwaan yang hakiki pada diri kita. Apa yang pertama, para ulama mengingatkan kita bahwa antara tauhid dengan syirik itu dia tidak akan pernah menyatu, baik konsepnya, ajarannya maupun orang. Tauhid jelas, bersih, putih. Syirik jelas, dia kotor. Allah murka kepada kesyirikan. Kenapa? Karena manusia itu menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah yang menciptakan alam semesta beserta kita saja ada anak buah bekerja yang memberi gaji kita, malah dia bekerja untuk orang lain, kita pecat dia dari perusahaan kita. Itu baru kita manusia. Hana dapat kayak begini. Dikerja apa dia? Yang hidup gaji katanya, tapi ini pemerintahnya perintah gak ini. Marah kita keluarkan dia dari perusahaan kita. Ini Allah. Kalau Allah mau melakukan seperti itu, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah, kemana kita harus pergi kalau Allah usir kita dari alam ini? Karena apa? Kita berbuat kesyirikan.
ada permasalahan tertentu, bukan kepada Allah kita meminta. Padahal kita selalu membaca dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang berulang-ulang kita baca. Tapi ketika ada permasalahan, bukan kepada Allah kita meminta, tapi kepada selain Allah. Dukun, sakit, ya dukun, anak-anak, ya dukun, badannya darah baru, ya dukun, Honda ada, ya dukun. Kalaulah memang dukun itu hebat bisa mencari kendaraan yang hilang, yang polisi bubar saja. Dendra bubar saja, mana berdek? Sebab yang ada dengan dukun selesai masalah. Tapi itu kan dunia, semua tidak dibohongi. Alhamdulillah belakangan ini ada pesulap merah yang membongkar semua kedok dukun itu. Walaupun mungkin ya penampilan dia tidak begitu syar'i, tapi yang pelayanannya bukan jasa dia membongkar perdukunan kebohongan dukun itu. Idenya satu sisi harus mengucapkan terima kasih. Tuhan abih dukun. Termasuk bulan puasa zaman benang dulu, kadang-kadang ada bangai. Tapi begitu kita memahami agama, memahami tauhid yang benar, yang kedua, para ulama mengingatkan kita apa? Antara sunnah dengan bid'ah. Sunnah itu jelas mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnah itu jelas, dalilnya jelas. Tapi begitu agama ini dimotaati, ditambah dan dikurangi, maka jatuhlah dia dalam perkara bid'ah. Inilah yang Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat ketika itu berulang-ulang. Maka kalau kita lihat hadis tentang masalah perkara bid'ah ini, itu selalu diulang-ulang oleh Rasulullah ketika beliau menjelang wafat. Untuk apa? Mengingatkan para sahabat dan mengingatkan kita semuanya. Untuk apa? Jangan sesekali kalian menambah-nambah ajaran agama ini, jangan kalian kurang-kurangi ajaran agama ini. Ini sudah sempurna semuanya. Kekhawatiran Rasulullah apa? Terjadi pada umat Nabi Musa, Yahudi. Terjadi pada umat Nabi Isa, Nasrani. Lihat bagaimana mereka mengotak-atik Taurat, mereka mengotak-atik Injil. Injil sudah tidak bisa dipakai lagi. Apa yang diotak-atik? Yang dulunya mereka kalau sembahyang itu hampir sama mirip. Dalam sebuah riwayat dikatakan sholat itu sama seperti kita orang Nasrani, sama. Tapi kenapa belakangan berubah menjadi nyanyian di gereja mereka? Nah, begitulah terjadi. Karena apa? Ulama-ulama Nasrani ketika tidak mengingatkan jamaahnya, umatnya daripada perbuatan-perbuatan menambah-nambah dan mengurangi dari agama ini. Kita begitu melihat ada saudara kita, ada sebuah keyakinan, ada sebuah amalan yang ini bisa kita cross check, ada tidak tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau ada, bismillah. Kalau tidak ada, nasihati, tegur dia. Baik, jangan. Sudah cukup Yahudi dan Nasrani yang telah merusak agama para nabi dan rasul terdahulu. Jangan kita ikut seperti mereka. Yang ketiga, antara iman dan kufur. Iman itu jelas, kufur itu juga jelas. Belakangan ini kita dibuat syubhat. Apa syubhatnya? Tidak apa-apa kita kalau pindah agama. Pindah agama itu kan hak asasi manusia. Semua agama itu sama. Sama menuju Tuhan yang sama. Sama menuju surga yang sama. Beda agama itu seperti kita naik bus. Diumpamakan Bunyon Tajau Medan, Dai Mertua Anugerah, Dai Putra Pelangi, Dai Simpati, Dai Kurnia. Tujuan kau Medan, InsyaAllah tinggal 20 Medan. Yang bodoh itu bus, ya betul. Tapi agama nggak bisa seperti itu. Tapi dibuat syubhat seperti itu. Maka nggak usah heran kalau kita lihat di media-media yang katanya intelektual muslim,
dia Muslim, rumah Kristen. Atau sebaliknya, dia Kristen, rumah Muslim, anak na yang Hindu, na yang Buddha. Ditanyakan kenapa keluarga Anda seperti itu? Tujuan kami sama, satu tujuan. Beda kendaraan itu biasa. Ya itu mana sehingga tidak nampak mana yang kufur, mana yang iman. Belum lagi yang lain-lain. Yang terkadang kita kalau kita tidak punya keilmuan, tidak bisa membantahnya, terkadang nah yang payah ikut pemahaman Nabi. Tentu ini kita tidak mau terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jangan tak ingat. Dan ini problem dalam agama, masalah dalam agama. Munyo datang lagi tak ingat. Belum tuan di kampus, pemahaman munyona yang model lagi, belum ingat. Hidayah di masyarakat munyona dengan yang kamu benar pemikiran yang bacot, tak ingat. Dan yang keempat antara maksiat dengan ketaatan. Maksiat dengan ketaatan, pemahamannya tidak bisa menyatu dan orangnya juga tidak menyatu. Hanya dalam sama. Dengku ilmu ngurumai judi, nah itu kan. Dari dengku ilmu hanya kedua ngurumai judi dan ngurumai judi hanya kedua sampai dengku ilmu. Kenapa? Yang satu adalah pelaku ketaatan, yang satu pelaku maksiat. Hai itu. Tapi punya gedung kalau tempat perlu dipertanyakan. Oh, punya gotong royong lain Pak. Gotong royong dalam kehidupan sosial silakan. Jangankan kita sesama muslim, dengan orang kafir pun dalam bergotong royong kehidupan sosial ayo sama-sama. Tapi bila kita dalam ranah agama yang keadaan bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Lihat sekarang bagaimana agama ini diotak-atik, yang di situ sebenarnya penuh dengan ketaatan dicampur dengan maksiat. Itu ada fikir betul ialah menyambut yang paling enggak. Ternyata sudah dicampur dengan maksiat. Contoh sederhana, lihatlah sebagian sekarang bagaimana sholawat Rasulullah SAW, sholawat kepada Nabi. Dibuka kena kurna, yang dibuka kena kudanggur, yang dibuka kena kurang, yang dibuka joget dengan sholawat Nabi. Yang mencoba YouTube, hai dah. Tapi itu orang yang ini, oh luar biasa. Berarti bolehlah kita berselawat sambil bernyanyi, berjoget-joget, menari-nari, naik-naik, naik-naik, macam. Ini ketika dicampur antara maksiat dengan ketaatan. Tapi kita orang awam terkadang melihat beres sikit sholawat modern. Ini belum lagi di tempat-tempat tertentu kita lihat areal masjid, tempat beribadah dijadikan tempat pergelaran seni budaya. Ada dibancara ignoros kegiatannya. Tetapi itulah yang terjadi. Dimasukkan perlahan-lahan. Munyohana protes kebun. Kedua, kedai, kebun nyangka mungkin. Tapi begitu pertama ada muncul, langsung kita kan baik nyangkan hino depan. Dia hulap maraya ini. Kan di halaman masjid. Dia akan berpikir kedua kali untuk melakukan itu. Tapi kalau itu dibiarkan, habis yang dengan preman kita rugi ni. Sidon 3, endek 6 bulan 3, endek 10 bulan 3, endek 2 bulan 3, endek 3 bulan 3. Yang bisa jadi di malam Jumat ayat kita boleh lagi. Karena apa? Tidak ada yang membantah. Kita harus membantah. Dan ini problem dalam keadaan kita harus peduli. Jangan hanya perkara dunia saja kita peduli ketika tidak ada keuntungan bagi kita. Tapi dalam masalah agama kita harus jauh lebih peduli daripada urusan perkara dunia. Ini sedang jamaah materi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, sunnah, iman, taat itu air yang bersih. Adapun syirik, bid'ah, kufur dan maksiat itu sesuatu yang kotor. Minyak dengan air itu jelas. Minyak bisa dipakai oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Minyak hanya dipakai oleh kendaraan.
Tapi kalau dia dicampur kedua-duanya, untuk manusia tidak bisa dipakai, untuk kendaraan tidak bisa dipakai. Kemana kita bawa? Buang. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Dalam perkara kebaikan, nah kita nyauhinan. Dalam perkara keburukan, nah kita nyauhinan. Nah yang lebih kawan, bandua-bandua ada nyauhinan. Pertanyaannya, siapa orang seperti ini? Bak budgat naganya, bak budrobi naganya. Siapa dia? Menyoi jelas siapa yang pakai, menyominying jelas siapa yang pakai. Tapi kalau dicampur kedua-duanya, tidak ada yang bisa pakai. Tumbuh-tumbuhan dia akan mati, hewan akan mati, kendaraan mogok nggak bisa berjalan. Ini sedang jemaah-jemaah mati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita berbagai macam problem yang kita hadapi, dengan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup ini, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Thumma ara'aita alladzi yukazzibu bid-din fadzalika